Ya, hari ini kita akan melakukan tindakan embolisasi lagi ya pada pelvic congestion syndrome atau pelvic venous disorder. Kali ini pasiennya adalah seorang laki-laki muda. Orang mungkin mikir pelvic congestion syndrome atau pelvic venous disorder ini hanya bisa terjadi pada wanita. Ya memang mayoritas pasiennya adalah wanita karena lebih mengenali nyerinya karena berhubungan dengan datang bulan, kemudian postcoital pain gitu. Jadi nyeri pada saat setelah berhubungan badan. Nah, pada pasien ini sebenarnya dulu pernah datang ke saya dengan keluhan varises di kaki. Belum ada indikasi untuk tindakan gitu. Saya sarankan konservatif, kita coba dengan stocking dan juga physical exercise. Tapi setelah setahun kemudian pasiennya datang, di awal-awal memakai stocking rasanya enak sekali. Seiring berjalannya waktu kok keluhan yang lama tuh muncul lagi. Nah, jadi saya sarankan oke, kita coba USG kembali, kemudian kita coba lakukan CT scan untuk melihat peta pembuluh darah, terutama dari kaki yang menuju ke atas yang melewati daerah pelvis atau panggul. Didapatkan banyak sekali varises di panggul. Jadi ternyata varises yang di kakinya ini berhubungan atau berasal dari daerah panggul. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lakukan ablasi aja pada kedua kaki pasien tersebut, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia bisa balik lagi, karena sumber utamanya, keran utamanya itu belum ditutup. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah embolisasi. Kita cari penyebabnya di mana bocornya, kemudian kita tutup di situ. Jadi dia tidak mengakibatkan keluhan-keluhan seperti berat di kaki gitu, cepat pegel kalau berdiri. Kadang-kadang kaki terasa kesemutan juga kalau misalnya udah mulai bengkak agak lama ya. Memang varises ini spektrumnya sangat luas, tidak selalu penyebabnya adalah reflux pada kaki. Jadi contohnya kalau misalnya tindakan agak lama seperti ini, ya saya juga selalu memakai compression socks ya, atau compression stocking ya, agar saya tidak menjadi pasien saya sendiri nanti di kemudian hari. Nah, jadi kita lihat ya, semoga semuanya berjalan lancar, nanti akan saya update berikutnya. Ya, jadi kita sudah berhasil mengkanulasi vena iliaca interna sebelah kiri ya. Jadi maksudnya ini adalah tempat drainase dari semua organ-organ di dasar panggul ya. Termasuk pada wanita ya, rahim misalnya, indung telur, kemudian rektum di situ ya, atau usus besar yang bagian bawah sekali ya. Kita lihat di situ itu ukuran pembuluh darahnya besar sekali gitu loh ya. Ini mungkin terbesar yang pernah saya lihat nih. Nanti ntar kita akan konfirmasi menggunakan IFUS atau intravascular ultrasound untuk melihat ukurannya itu berapa ya. Sehingga kalau kita mau sumbat atau kita mau embolisasi, kita tahu harus pakai coil dan plug ukuran berapa gitu ya. Jadi kita sudah melakukan embolisasi menggunakan coil ya, atau coiling pada cabang yang melebar di vena iliaca interna gitu. Cuman ternyata masih ada bagian yang besar, jadi kita harus kejar ke atasnya biar nanti hasilnya maksimal ya. Ya, kita sudah selesai melakukan tindakan embolisasi pada cabang-cabang pembuluh darah atau vena di daerah pelvis atau panggul ya. Bisa dilihat ini adalah vena di dasar panggul. Nah, bisa dilihat ya, ini venanya sangat melebar ya. Dan dia bisa mengalir sampai ke sisi sebelahnya ya. Jadi ini kita masuk kateter dari kaki kanan, masuk ke kaki kiri, itu ke arah panggul kiri maksudnya. Kemudian setelah itu lihat alirannya ke sebelah juga ya. Nah, kontrasnya tuh beberapa kali itu terperangkap daerah sini, artinya memang di situ tidak ada alirannya ya. Kemudian kita lakukan tindakan embolisasi ya, menggunakan sebagian coil dan juga plug. Pada gambar ini bisa lihat ada coil dan ada plug ya. Sehingga saya pengen nutup dia cabang yang ke arah sini dan ke arah bawah gitu. Jadi di persimpangan biar kita hemat, tidak terlalu banyak menggunakan coil. Bisa dilihat ya, sudah hampir sedikit yang menyeberang ke seberang, kemudian yang ke bawah juga sudah tidak ada ya. Nah, ini kita temukan ada duplikasi dari vena iliacanya, tidak apa-apa, bagus sebagai kolateral ya. Kalau misalnya ada produksi darah yang banyak, dia bisa lewat situ. Tindakan sudah selesai.
Yang harusnya kita harapkan dari pasiennya ini, setelah ini biasanya ngerasa lebih ringan. Setelah ini kita nilai apakah varises di tungkainya masih perlu kita ablasi, perlu kita EVLA atau tidak ya. Yang penting keran dari atasnya ini udah selesai kita tutup, itu udah selesai kita bereskan ya. Jadi sekali lagi mungkin ya, pelvic congestion syndrome atau pelvic venous disorder ini bisa mengenai pria juga ya. Kadang-kadang pada pria kondisi ini bisa berlanjut menjadi varikokel. Mungkin tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi salah satu efek sampingnya adalah mandul ya. Jadi lelaki tidak bisa mempunyai anak, kemudian dihitung jumlah spermanya itu biasa tidak baik. Sampai segitu aja mungkin, sampai di tindakan berikutnya.